Jadi siapa yang ngeprune Loki di TVA? Loki sendiri? Ya oke sih, bisa bener juga. Tapi gue punya kemungkinan lain tentang orang di balik diprune-nya Loki di episode pertama Loki Season 2. Gue bakal ngebahas dan ngeliat beberapa teori soal ini, yang salah satunya udah kita singgung sedikit di video full breakdown episode pertama. So nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita bahas topik kita kali ini bareng gue Rian. Let's explore this universe. Episode-episode awal Loki season kedua mereveal kalau ternyata Loki ini didorong sama Sylvie melalui Time Door ke TVA masa lalu sebelum kejadian di season pertama seriesnya. Itulah kenapa di ending season 1 dan di awal season ini Mobius dan Hunter B15 gak mengenal Loki. Di sini Loki jadi mengalami satu fenomena yang disebut dengan time slip, di mana dia ditarik-tarik melalui waktu secara paksa dan tanpa terkendali. Mobius dan Loki akhirnya datengin Ouroboros alias Obi, dan akhirnya Obi bikin rencana buat menyembuhkan Loki. Untuk menyelamatkan Loki dari time slip, Loki harus secara paksa menarik dirinya dari setiap aliran ruang dan waktu, dimana di saat yang bersamaan Mobius menggunakan Temporal Aura Extractor yang sesuai dengan nama device-nya ini bakal mengekstrak aura temporalnya Loki dari aliran waktu. Pada dasarnya, waktu Loki ngeprune dirinya sendiri, dia bakal terhapus dari semua ruang dan waktu di cabang Sacred Timeline. Tapi supaya Loki tetap hidup dan mendarat kembali pada waktu yang diinginkan, aura temporal atau jiwanya harus segera diambil atau ditarik dari timeline dengan alat ekstraktor tadi. Jadi rencananya begitu Mobius ada di posisinya, Loki bakal ngeprune dirinya sendiri. Tapi Loki tiba-tiba malah time slip lagi ke masa depan tanpa time stick buat ngeprune dirinya sendiri. Makanya dia harus mencari time stick di masa depan ini. Waktu Loki lagi berjalan-jalan menyusuri lorong TVA, kita bisa melihat samar-samar ada sosok yang berjalan dan mengintai dia di belakang. Orang yang sama ini adalah orang yang bakal ngeprune Loki di detik-detik terakhir sampai akhirnya Loki bisa ditarik sama Mobius. Nah, secara samar-samar kelihatan sosok itu adalah seseorang yang mengenakan setelan jas. So bisa jadi itu adalah Mobius atau mungkin Ravonna atau Victor Timely, atau bahkan mungkin karakter yang belum pernah kita temui. Tapi salah satu opsi yang paling jelas dan besar kemungkinannya itu adalah si Loki sendiri. Teori ini tentunya didukung sama hadirnya Sylvie, ditambah reaksinya dia yang gak terkejut dan memang expect buat ketemu dan nyari Loki di situ juga. So keberadaan Loki masa depan yang lagi ada di lokasi yang sama, salah satunya bisa terbukti dari situ. Selain itu di trailer season 2 juga kita bisa ngelihat Loki ketemu sama dirinya sendiri di TVA sebelum time sleeping dan menghilang lagi. Dimana kedua Loki di situ pakai setelan jas coklat khasnya seragam kantor TVA. So setelah Loki masa depan ini ngeprune dirinya sendiri dari masa lalu, Loki kita sekarang ini akhirnya berhasil ditarik dari temporal loop kembali ke masa lalu, atau lebih tepatnya di masa kininya sekarang ketika kita lagi nonton episode 1. Loki kemudian melanjutkan misi dan perjalanan menempuh jalur masa sekarang yang sama selama season kedua ini. Dan in the end, dia nantinya akan berakhir di tempat yang sama di TVA di masa depan, dan pastinya cuma Loki yang tahu secara spesifik di mana dia berada saat event prune itu terjadi. Atau bahkan dia mungkin gak tahu di mana lokasi ini berada. So, Loki menelpon salah satu telepon di lorong TVA, di mana deringnya bakal jadi penuntun arah untuk bertemu sama dirinya yang time sleeping dari masa lalu, yang juga terpancing buat ngikutin dering teleponnya ini. Dan akhirnya gantianlah Loki sebagai pelaku itu sendiri yang ngeprune dirinya sendiri dari masa lalu untuk menyelesaikan lingkaran atau siklus paradoks ini. Nah, seperti yang udah kita jelasin di breakdown episodenya, lingkaran atau siklus yang dimaksud itu adalah simbol lingkaran Ouroboros yang jadi judul episode 1 dan nama salah satu karakter yang dikenal di episode ini, yaitu si Obi. Ouroboros adalah simbol kuno yang biasanya digambarkan sebagai ular yang memakan ekornya sendiri. Simbol ini maksudnya untuk menggambarkan lingkaran peristiwa tanpa akhir yang terjadi berulang-ulang. So, Ouroboros adalah lingkaran abadi sebagai perwujudan sebuah siklus yang gak pernah berakhir. Yang artinya, sebuah permulaan gak cuma mengarah pada satu akhir, tapi akhir tersebut juga bakal menyebabkan permulaan yang sama, sehingga hal yang sama terjadi berulang-ulang alias looping. Nah, Loki ini punya time loop atau siklus Ouroborosnya sendiri. Kalau dianalogikan, Loki masa depan bisa dianggap sebagai kepala, dan Loki masa kini jadi ekor ular Ouroborosnya mereka sendiri. Jadi di scene pruning ini kita bisa melihat ekornya, yaitu Loki kita yang sekarang, diprune atau dimakan sama kepalanya, yaitu Loki masa depan. Kemudian Loki yang sekarang kembali ke masa kini, mengulang siklusnya, dan sekarang mengambil posisi jadi kepala, sehingga dia bakal menempuh jalur melingkar Ouroboros, dan pada gilirannya akan memakan ekornya sendiri, atau dalam
hal ini ngeprune dirinya sendiri. Gitu aja terus berulang-ulang. Menariknya, dari awal Obi juga udah menekankan kalau Loki perlu ngeprune dirinya sendiri agar rencana mereka berhasil. Jadi kalau teori ini benar, ya secara teknis omongannya Obi memang sudah terpenuhi. Loki memang ngeprune dirinya sendiri. Cuma ya Loki dari waktu yang berbeda aja. Jadi secara tematik, teori ini paling masuk akal dan meaningful sama keseluruhan narasi seriesnya. Tapi bukan gak berarti bisa ada kemungkinan atau pelaku lain yang ikut andil soal ngeprune Loki ini. Teori kedua, yang ngeprune Loki di masa depan mungkin adalah Victor Timely. Ya bener, kalian gak salah denger ya. Varian Kang yang bakal muncul di season kedua ini bakal jadi orang yang mungkin bakal ngeprune Loki. Bahkan mungkin dialah yang jadi sosok kunci yang menyelamatkan Loki dari bencana time slip. Kenapa kita bisa bilang Victor Timely yang bantu? Karena di salah satu trailer kita dikasih lihat salah satu shot kalau Victor Timely ada di TVA. Di sini dia kelihatan lagi nunjukin semacam model miniatur waktu Mobius keluar ke Temporal Loom dan meluncurkan Temporal Aura Extractor. Atau mungkin juga ini adalah semacam ilustrasi untuk menyuruh si Victor Timely untuk keluar dan melihat si Temporal Loom itu sendiri. Nah kalau kita lihat backgroundnya ini, kayaknya ini ada di pintu masuk depan meja kerjanya si Obi. So artinya ada sesuatu yang bikin Victor dipercaya untuk masuk ke TVA, kerja sama Obi, dan itu ada hubungannya dengan terkuncinya containment doors di episode kedua. Di episode 2, kita tahu kalau Obi ini nggak bisa membuka containment doors menuju Temporal Loom dan mengharuskan hanya orang yang mendesainnya aja yang bisa membukanya dengan live scan dari Temporal Aura si pembuatnya. So kehadiran Victor Timely di sini mungkin sekaligus untuk membuka containment doors menuju ke Temporal Loom. Dan ketika Loki time slip ke masa depan, kita bisa ngelihat Temporal Loom yang seperti mau meledak. So keberadaan Victor Timely di TVA ini semakin jelas untuk menstabilkan Temporal Loom. Di sini Victor juga dikasih tahu mungkin ya soal rencana Obi buat sembuhin time slippingnya Loki, dan dia jadi punya andil buat mensukseskan rencananya dengan jadi orang yang ngeprune Loki di masa depan. Lastly, ada satu lagi kandidat yang mungkin ngeprune Loki di masa depan. Ya, sosok itu nggak lain nggak bukan adalah He Who Remains sendiri, yang kemungkinan masih hidup di satu timeline. Nah kita tahu kalau Loki bisa nyasar ke TVA di masa lalu dan bisa time slip ini gara-gara Sylvie yang menggunakan Master Tempad-nya milik He Who Remains. Tempad-nya pada dasarnya adalah sebuah alat yang digunakan sama personel TVA untuk menjelajah waktu. Dan seperti yang kita tahu, He Who Remains adalah sosok yang bisa melihat, mengakses, dan juga mengendalikan segala yang terjadi di timeline. So what if kalau Tempad ini bukan cuma sekedar digunakan sama He Who Remains untuk menjelajah waktu, tapi Tempad ini sebenarnya digunakan He Who Remains untuk mengendalikan kekuatan manipulasi waktunya yang cenderung besar. Dimana inilah yang membuatnya bisa menciptakan Secret Timeline dan juga TVA. Nah karena Loki secara nggak langsung berinteraksi dengan Master Tempad-nya He Who Remains yang berhubungan dengan kekuatan manipulasi waktunya, otomatis Loki juga terkena dampak sama kekuatan He Who Remains yang membuat dia akhirnya mengalami time slip. Di sisi lain, kita tahu He Who Remains adalah sosok yang penuh dengan perencanaan, apalagi jika menyangkut soal Secret Timeline. Terbukti dengan dirinya yang menciptakan TVA, Timekeeper, dan juga menggunakan Alliance sebagai penjaga The Void. Rasanya nggak mungkin ya kalau kejadian time slip yang melibatkan Master Tempad ini terjadi dengan tidak sengaja. Malah bisa jadi kejadian time slip ini adalah bagian dari rencana He Who Remains untuk tetap mengontrol Secret Timeline. Bahkan sudah diprogramkan atau dikendalikan sama He Who Remains sendiri. Nah kalau itu terjadi, maka bisa diasumsikan kalau He Who Remains sejak awal sudah tahu kalau dia akan dibunuh sama Sylvie dan membiarkannya supaya dia bisa bergerak bebas setelah memasukkan kematiannya dan membuat Loki time slip. Dimana Loki yang time slip sepertinya juga didesain sama He Who Remains untuk membuat TVA dan Secret Timeline-nya hancur, supaya nantinya He Who Remains bisa dengan mudah meribut timeline yang sudah korup dan terancam dengan berbagai potensi bahaya. Dengan meribut timeline ini, He Who Remains bakal membuat Secret Timeline baru dengan TVA dan beberapa varian ideal untuk timelinenya ini. So, karena dia butuh Loki untuk tetap time slip, make sense kalau di ending episode 1 dia adalah orang yang ngeprune Loki, supaya He Who Remains bisa memastikan kalau Loki tetap mengalami time slip dan terjebak dalam sebuah loop. Ini terus memungkinkan Loki untuk mengarahkan TVA dan Secret Timeline menuju kehancuran untuk menciptakan awal timeline baru. Nah satu lagi bonus teori yang mungkin bisa lebih emosional dibanding lainnya, yaitu kemungkinan siapa yang ngeprune Loki di masa depan adalah Mobius sendiri. Kita bisa lihat kalau TVA di situ sudah mulai kacau balau dan semua pegawainya mau dievakuasi. Tapi kita tahu kalau Mobius salah satu staf TVA yang paling loyal dan berani. Dia nggak akan pergi begitu aja, apalagi masih ada Loki dan Sylvie di situ. Mobius mungkin bisa dibilang jadi ally dan sahabat Loki paling teguh dan setia di season kedua ini. Bromance-nya dia ini makin kerasa, dan kalau memang ternyata Mobius yang ngeprune Loki,
Ini artinya Mobius ngebantu Loki di dua waktu yang berbeda secara bersamaan, di masa kini dan di masa depannya. Itu bisa jadi plot emosional buat semakin memperkuat bonding antar sahabat ini. Tapi menurut kalian gimana guys? Kira-kira siapa yang nge-prune Loki? Apakah masih Loki atau mungkin yang lain? Tulis di kolom komentar ya. Thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram breakdown.universe karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time. Keep exploring the multiverse.